di episode sebelumnya. Tapi sekali lagi Walter menolaknya dengan alasan biaya pengobatannya sudah diurus oleh asuransi miliknya. Setelah menutup telepon, ternyata Walter pergi ke rumah Pinkman. Pinkman yang melihat kedatangan Walter langsung menghampiri Walter dan menanyai tujuannya datang ke sana. Ternyata Walter datang ke rumah Pinkman untuk mengajak Pinkman membuat kristal sabu lagi. Dan bersambung. Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas Breaking Bad Season 1 episode 6. Scene diawali dengan Walter memasuki camper van yang sedikit berantakan. Walter kemudian membuat perjanjian dengan Pinkman. Walter hanya bertugas untuk membuat kristal sabu, dan Pinkman hanya bertugas untuk menjualnya. Walter tidak ingin tahu apapun mengenai pelanggan dan juga apa yang terjadi di luar sana. Walter juga mengingatkan Pinkman agar tidak ada korban lagi dalam hal ini. Scene di rumah sakit. Walter sedang menjalankan kemoterapi ditemani oleh Skyler istrinya. Tak lama Walter meminta sang istri untuk pulang terlebih dahulu. Sebelum Skyler meninggalkan Walter, Skyler sempat menanyakan masalah cek dari Elliot, dan Walter pun berbohong jika dia sudah menerimanya. Setelah terapi, Walter datang ke bagian administrasi dan mengurus cek. Walter meminta petugas untuk memasukkan cek itu sesuai hari yang sudah ditentukannya. Di sekolah, Walter mengajar seperti biasanya, tapi tubuhnya mulai bereaksi atas kemoterapi yang dijalaninya. Dan itu membuat Walter tidak berkonsentrasi. Walter meminta muridnya untuk belajar sendiri, sedangkan dia pergi ke kamar mandi karena merasa mual. Di sana, petugas kebersihan bernama Hugo membantunya. Di sesi konsultasi, Skyler menceritakan perubahan tubuh Walter. Skyler juga bertanya kepada Walter, apakah ada yang coba disembunyikan oleh Walter. Walter menjawab jika dia butuh waktu untuk menyendiri dan menikmati alam. Padahal sebenarnya Walter menghabiskan waktunya untuk membuat kristal bersama Pinkman. Walter sedang membuat kristal di dalam camper van yang terparkir di padang rumput. Walter hampir saja pingsan dan keluar untuk mencari udara segar. Melihat partnernya kesusahan, Pinkman segera membantu mantan gurunya tersebut. Saat itulah Pinkman tahu jika Walter memiliki kanker paru-paru karena melihat bekas tanda radioterapi pada dada Walter yang dulu juga dimiliki oleh bibinya. Pinkman mengatakan bibinya meninggal karena penyakit kanker setelah bertahan 7 bulan. Akhirnya disitulah Pinkman tahu alasan Walter mengajaknya membuat kristal sabu dengannya. Awalnya Walter berpikir dia bisa melanjutkan membuat kristal sabu. Ternyata badannya terlalu lemah sehingga dia memaksa Pinkman untuk melanjutkan tugasnya tersebut. Di sebuah parkiran, Hank bertemu dengan rekannya. Rekannya memberi hasil pemeriksaan dari masker wajah yang mereka temukan di padang rumput. Dari keterangan dituliskan bahwa masker wajah itu berasal dari lab kimia J.P. Win, milik sekolah tempat Walter mengajar. Di sisi lain, Pinkman mulai menjual kristal buatannya kepada orang-orang yang dia kenal. Pinkman melakukan banyak transaksi di berbagai wilayah dan kalangan. Keesokan harinya, Pinkman menemui Walter di padang rumput, tempat mereka membuat kristal sabu. Pinkman memberikan uang bagian Walter dan sebuah telepon. Walter marah karena ternyata ekspektasi penjualannya tidak sesuai. Pinkman mencoba menjelaskan kepada Walter tentang sistem penjualannya yang sulit sampai mereka berdebat panjang. Akhirnya mereka mencoba mencari cara untuk berjualan kepada distributor. Tapi nampaknya tidak akan semudah itu, karena mereka tidak mengenal distributor pengganti Crazy 8 yang sudah mereka bunuh. Walter kembali melakukan kemoterapinya seperti biasanya. Setelah kemoterapi, Walter memberikan cek kepada petugas. Sedangkan di sekolah, Walter tetap merasa mual dan kembali menerima bantuan dari Hugo, penjaga kebersihan. Saat Walter sedang berberes di kelasnya, seorang guru wanita masuk bersama Hank. Hank datang untuk menanyakan masalah masker wajah yang ditemukan kepolisian kepada Walter. Hank menceritakan singkat kasus yang sedang ditanganinya. Di sini barulah Walter mengetahui jika Crazy 8 sebenarnya adalah mata-mata kepolisian. Akhirnya Hank meminta Walter untuk membawanya memeriksa kelengkapan barang-barang di lab dan menyadari beberapa alat lab menghilang. Hank menanyakan kepada Walter tanpa mencurigainya sama sekali. Di tengah pembicaraan mereka, Walter mendapat telepon dari Pinkman.
Pinkman memberitahu bahwa dia memiliki teman bernama Skinny Pete yang kenal dengan Tuko dan dia akan menawarkan kristal sabunya kepada distributor tersebut. Pinkman dan temannya pergi ke markas Tuko. Di pintu depan mereka dihadapkan dengan para preman dan itu membuat Pinkman ragu untuk melanjutkan tujuannya. Setelah keduanya masuk dan digeledah, dengan sedikit basa-basi Skinny Pete menyapa Tuko. Pinkman lalu menyampaikan keperluannya untuk menawarkan kristal sabu ke distributor tersebut. Tuko mencobanya dan sangat tertarik. Akhirnya Tuko sepakat untuk membeli kristal sabu milik Pinkman. Ternyata, membeli yang dimaksud Tuko berbeda dengan pemikiran Pinkman. Pinkman menginginkan pembayaran di awal, sedangkan Tuko akan membayarnya setelah operasi penyerahan atau setelah kristal sabu itu habis terjual. Mengetahui sistem pembelian Tuko membuat Pinkman urung dan mencoba membawa kabur kristalnya. Tentu saja Pinkman gagal karena banyaknya penjaga. Akhirnya Tuko menyepakati pembayaran di muka. Setelah membuat kesepakatan, Tuko mengambil uang dari brankas. Saat Pinkman hendak menerima uangnya, Tuko justru menghajar Pinkman sampai tidak sadarkan diri. Scene berganti di sekolah. Hugo tampak sedang mengerek bendera saat rombongan polisi datang. Walter dan Walter Junior ada di sana saat Hank dan polisi lain menangkap Hugo karena suatu kasus. Di kediaman Walter sedang mencoba menghubungi Pinkman. Tak lama Skyler memanggilnya untuk mengajak bermain bersama. Walter, Hank, Walter Junior, Skyler, dan Marie sedang bermain kartu diselingi mengobrol. Mereka membicarakan kesehatan Walter. Walter Junior juga bertanya kepada Hank apa alasan Hugo ditangkap. Hank mengatakan Hugo adalah pengganja. Polisi berhasil menemukan ganja di mobil dan di rumah Hugo. Hank juga memberitahu konsekuensi yang didapat Hugo dari perbuatannya, dan itu membuat Walter berpikir atas apa yang telah dia lakukan. Saat Walter mandi, Walter menyadari dia mulai mengalami kerontokan pada rambutnya. Setelah itu Walter mendapat panggilan dari nomor Pinkman. Ternyata yang menelponnya adalah Skinny Pete. Dia mengabarkan pada Walter apa yang terjadi kepada partnernya tersebut. Walter kemudian datang ke rumah sakit tempat Pinkman dirawat. Di sana dia bertemu dengan Skinny Pete yang menjaga Pinkman. Skinny Pete menceritakan apa yang dialami Pinkman kepada Walter. Pinkman yang sedang tidak sadar dan Walter meminta Skinny Pete untuk menceritakan tentang Tuko, sang distributor. Efek dari obat-obatan yang dikonsumsi Walter sudah terlihat. Akhirnya Walter memutuskan untuk mencukur habis rambutnya yang mulai rontok. Di meja makan, Skyler dan Walter Junior tampak terkejut dengan penampilan baru Walter, yang menurut Walter Junior terlihat lebih gahar. Walter datang ke markas Tuko dengan membawa kristal sabu. Dia meminta anak buah Tuko untuk membawanya menemui Tuko. Saat sedang digeledah, anak buah Tuko mengambil kristal sabu yang dibawa oleh Walter dan memberikan itu kepada bosnya. Walter menghampiri Tuko dan mengenalkan diri sebagai Heisenberg. Walter menolak tawaran Tuko untuk duduk dan berkata dia tidak akan lama. Tiba-tiba saja Walter menyebut nominal 50.000 US dollar kepada Tuko, lalu menjelaskan bahwa 35.000 US dollar untuk harga kristal sabu yang diambilnya dan 15.000 US dollar untuk biaya kompensasi yang harus Tuko bayar atas perbuatannya kepada Pinkman. Barulah di sini Tuko tahu jika Heisenberg adalah partner Pinkman. Tuko tertawa dan mengejek kebodohan Walter, karena Walter justru datang sambil membawakannya kristal sabu lagi. Tapi yang tidak diketahui Tuko, ternyata kristal sabu yang dibawa oleh Walter bukanlah kristal sabu, melainkan sebuah peledak yang langsung dia ledakan sampai membuat markas Tuko berantakan. Akhirnya dengan gertakan itu Walter berhasil membuat Tuko mau memberikan uang yang diminta. Mereka juga membuat kesepakatan untuk transaksi berikutnya. Sebelum Walter pergi dari sana, Tuko sempat bertanya apa yang dibawanya. Walter mengatakan itu adalah fulminat merkuri dan sedikit ilmu kimia. Entahlah, pokoknya itu ya. Walter kemudian berjalan keluar dari markas Tuko dengan santai menuju mobilnya, mengabaikan kondisi sekitar yang kacau karena ulahnya. Sesampainya di mobil, Walter memeriksa uang yang dia dapat. Melihat uang yang berhasil didapatkan, membuat Walter meluapkan emosinya dan sedikit tersenyum. Tampaknya Walter mulai menikmati pekerjaan barunya yang memicu adrenalin tersebut. Dan bersambung. Tunggu kelanjutannya hanya di channel kesayangan keluarga. Bang Satrio di sini. Terima kasih semuanya. See you next clip. Bye bye.